Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik, Miss. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Miss. Baik. Sehat. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini teman-teman selalu sehat, penuh semangat, dan siap mengikuti sesi terakhir pengenalan departemen secara online. Nggak kerasa ya, selama beberapa hari terakhir ini kita udah mengenal berbagai departemen di dunia perhotelan. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan para instruktur dan juga alumni bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa menentukan departemen yang paling sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir teman-teman semua. Nah, hari ini merupakan sesi online terakhir sebelum teman-teman menentukan pilihan departemen. Nah, ini saya mau nanya nih teman-teman. Hari ini kan housekeeping ya ini materinya. Kemarin kan juga sudah belajar tentang housekeeping, dapat materi tentang housekeeping. Ini saya mau nanya nih, bisa ditulis di kolom chat ya. Menurut teman-teman sikap atau karakter apa sih yang paling dimiliki oleh seorang yang bekerja di housekeeping? Apa aja nih sikap atau karakter yang paling penting yang harus dimiliki oleh seorang housekeeping? Mental, Miss, mental. Mental, oke. Apa lagi? Fisik, Miss. Fisik, oke. Mental, Skill, Miss. fisik, humble, skill, cepat tanggap, oke. Disiplin, ya disiplin harus dimiliki semua ini departemen ya teman-teman. Paling penting Telaten dan mental. teliti. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk jawaban teman-teman. Menarik sekali jawabannya ini. Nah, hari ini kita akan melihat materi lebih luas mengenai housekeeping ya. Seperti biasa, nanti sebelum kita masuk ke sesi materi dari instruktur housekeeping dan juga alumni housekeeping yang saat ini sudah bekerja di industri perhotelan, kita dengarkan dulu sambutan dari manajer NCL Madiun. Kepada Pak Yohanes, kami persilakan. Baik. Terdengar suara saya, Miss Puspa? Terdengar, Pak. Kedengaran. Oke. Dengar. Assalamualaikum. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kegiatan terakhir ya hari ini untuk pembelajaran online bagi anak-anak angkatan 31 ya. Dan materi hari ini kita akan belajar terkait housekeeping, salah satu departemen yang juga cukup terkenal setelah F&B service ya. Jadi teman-teman yang merasa akan masuk ke departemen ini, saya yakin materi ini akan membantu kalian untuk mempersiapkan diri menjadi seorang housekeeper yang baik ya. Jangan lupa hari ini nanti Miss Puspa di grup akan memberikan link pemilihan departemen ya. Jadi saya berharap nanti semua anak-anak mengisi linknya. Pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa, seperti itu ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang akan masuk di NCL Madiun, hari Kamis sudah akan masuk di NCL ya. Jadi hari Kamis bagi yang masuk asrama, yang laki-laki terlebih dahulu akan datang di NCL, sedangkan yang perempuan akan masuk di hari Jumat. Sedangkan bagi kalian yang mungkin tidak masuk asrama, bisa datang ke Madiun, saya menyarankan di hari Sabtu atau di hari Minggu. Langsung ke kos teman-teman masing-masing ya. Jadi jangan sampai datangnya di hari Senin ya. Hari Senin kita sudah mulai pembelajaran. Walaupun pembelajaran ini masih
pembukaan masa belajar ya. Silahkan, jangan lupa hari ini untuk teman-teman memilih departemen yang tepat ya. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yohanes atas sambutan yang telah diberikan kepada teman-teman angkatan 31. Semoga apa yang bekal yang diberikan Pak Yohanes tetap diingat sama teman-teman ya nantinya. Oke, di sesi kali ini nanti kita akan membahas jenjang karir di housekeeping, pentingnya etika bekerja, berbagai tantangan dan keunikan bekerja di Departemen Housekeeping, serta kepuasan yang bisa dirasakan ketika menjadi bagian dari housekeeping. Baik, tanpa berlama-lama lagi, persilakan kepada Mr. Erzal untuk menyampaikan materinya. Kepada Mr. Erzal, kami persilakan. Oke, terima kasih Miss Puspa dan Pak Jo atas sambutannya. Suara saya sudah terdengar ya teman-teman semua? Sudah Selamat terdengar. Halo, Aman. pagi. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kenapa sehat? Baik. Nggak kerasa ya kita sudah memasuki sesi terakhir dari sharing session pada pagi hari ini. Coba sebelum mulai masuk materi, saya mau tahu dong teman-teman dari mana aja nih. Boleh tulis di kolom chat. Absen dari mana aja, absen dulu. Madura Sampang. Ada yang dari Madura, ada yang dari mana lagi coba? Kediri. Argentina. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Madura, Bangkalan, Pak. Madiun, Pak. Nganjuk. Kalimantan, jauh banget ya. Argentina, Pak. Pati. Wah, ada yang dari Bekasi toh. Saya juga dari Bekasi kebetulan. Magetan, Caruban, oke. Lumayan jauh-jauh juga ternyata ya teman-teman ini asalnya. Ada yang dari Wonoasri, Madura, Bangkalan, oke. Kali ini saya akan membahas kenapa sih kalian harus pilih Departemen Housekeeping, terus kemudian jenjang karir apa yang kalian bisa raih di housekeeping, kemudian ada tantangan dan keunikan bekerja di housekeeping, dan yang terakhir itu ada kepuasan bekerja dalam housekeeping. Tentu saja pada pagi kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani sama Kak Fati. Kak Fati, apakah sudah hadir? Siap, hadir. Boleh on cam Kak Fati? Boleh. Oke, selamat pagi Kak Fati. Teman-teman, kalau ada yang belum tahu, saya perkenalkan Kak Fati ini adalah alumni NCL Madiun yang sekarang bekerja di Amerika yang mengikuti program J1. Nanti kalau misalkan kalian teman-teman mau tanya mengenai program J1 untuk yang bekerja di Amerika, nanti kita bisa menanyakan di sesi tanya jawab bersama Kak Fati ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan Kak Fati. Oke. Kak Fati di sana sekarang jam berapa? Sekarang jam 9. Jam 9 lewat 9. Jam 9 malam. Pagi atau malam nih? Oh, malam. Malam. Oke. Malam Lagi musim semuanya. apa di sana Kak Fati? Musim panas. Oh, lagi panas ya. Sama Summer. di Madiun juga lagi panas banget nih. Oke, kita mulai masuk materi yang pertama ya. Sebentar.
Oke, apakah presentasi saya sudah bisa dilihat teman-teman? Bisa, Pak. Sudah. Sudah ya. Bisa. Bisa. Bisa, oke. Kemarin kita sudah membahas banyak departemen ya, ada departemen front office dari Miss Lintang, kemudian ada departemen F&B service dari Pak Angga, kemudian kemarin juga departemen housekeeping sama Pak Fitra gitu. Dan yang untuk yang sesi the housekeeping ini saya yang mengisi. Oke, sebelumnya teman-teman kenapa sih pilih housekeeping? Kalau saya boleh tahu. Di pengalaman, Pak. Kenapa tuh? Karena peluang karirnya global. Peluang karirnya global. Ada lagi kenapa teman-teman pilih housekeeping? Suka membersihkan, Sir. Suka membersihkan. Berarti dari dulu memang sudah hobi bersih-bersih ya? Oke. Lumayan banyak ya alasan kalian memilih housekeeping. Kalau saya dulu memilih housekeeping itu kebetulan karena suatu keadaan. Saya sedikit cerita ya. Jadi dulu saya bisa dibilang ekonominya kurang lah dari keluarga itu. Ekonomi saya kurang, terus kebetulan pada suatu saat saya terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah saya. Kemudian saya berhenti sekolah dan kemudian bekerja sebagai housekeeping. Tapi waktu itu posisi saya itu di housekeeping apartemen bintang 3 yang lumayan skala kecil, nggak terlalu besar. Dari situ perjalanan housekeeping saya dimulai. Tuh. Kemudian saya setelah dari apartemen itu saya berpindah ke hotel. Hotel pertama saya, oh ya kebetulan saya dari Jakarta. Housekeeping saya lanjut di hotel di Pullman Jakarta Central Park. Di situ saya mulai berkarir sebagai housekeeping di perhotelan. Kurang lebih seperti itu. Dan pada suatu saat ada satu orang yang percaya dengan kinerja saya dan menyelamatkan saya untuk berkarir lebih lanjut ke dunia perhotelan. Awalnya saya underestimate teman-teman. Hotel tuh apa sih? Kalian kerja di hotel tuh sebagai apa sih? Gitu. Dan ternyata setelah saya dalami, hotel itu ternyata sangat luas. Ada departemen finance, ada F&B service, engineering, front office, security, housekeeping, dan tiap departemen itu punya divisi masing-masing. Kayak contoh misalkan housekeeping punya 3 divisi. Ada public area attendant, ada room attendant, kemudian ada laundry attendant, dan kemudian di sisi lainnya ada lagi landscape atau gardener, kemudian ada lagi pest control, sangat banyak. Kemudian departemen lain pun juga sangat banyak. Oke, terus lanjut cerita, akhirnya saya bermulai karir saya di housekeeping. Saya kurang lebih bekerja di housekeeping itu sudah 7 tahun. Dari housekeeping lah saya bisa melanjutkan sekolah saya dan kemudian saya bisa menyelesaikan studi S1 saya. Itu kurang lebih ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya, oke, ini adalah foto-foto ketika saya bekerja dulu sebagai housekeeping. Awal karir saya itu adalah yang foto yang di bawah kanan itu teman-teman, yang pakai baju abu-abu. Itu foto saya 10 tahun yang lalu, 2016. Lumayan masih kurus ya. Sekarang udah agak berisi. Terus kemudian yang atas itu adalah foto saya di Pullman Jakarta Central Park. Itu yang bule adalah general manager saya. Dia adalah orang Australia. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah name tag saya ketika saya bekerja di Ayana Mid Plaza Jakarta. Oke, kita next lagi. Inilah profil saya. Nama saya Erzal Dwiki Bahari, atau kalian bisa panggil saya Mr. Erzal atau
lebih mudahnya itu Mr. Ersal, nggak apa-apa. Awal karir saya di hotel itu adalah di room attendant Pullman Jakarta Central Park, teman-teman, dari 2016 sampai 2019. Itu 3 tahun saya di sana. Kemudian saya move lagi sebagai room attendant Ayanami Plaza dari 2023 sampai 2025. Nah, dari 2019 sampai 2023 itu, saya ada gap 4 tahun nggak bekerja di hotel, teman-teman. Jadi saya mencoba sesuatu hal yang baru, mencoba bidang baru, tidak di perhotelan, yang lumayan cukup mumpuni ya. Kemudian setelah selesai dari pekerjaan itu, saya kembali lagi di perhotelan, kembali di Ayanami Plaza Jakarta. Kemudian setelah dari Ayanami Plaza Jakarta, saya melanjutkan lagi di Grand Platinum Jakarta. Oke. Ini adalah video saya waktu saya bekerja di Ayanami Plaza, teman-teman. Bisa keputar nggak videonya? Bisa, Pak. Bisa ya, boleh. Bisa. Ya. Ini adalah saya awalnya cuman iseng aja ya bikin time lapse how to making bed, terus ya udah akhirnya saya masukin aja ke sini gitu. Nanti juga ketika kalian memilih departemen housekeeping, kalian juga akan saya ajari how to making bed, teman-teman. Oke, kita masuk ke beberapa materi tadi yang sudah saya spill di awal. Yang pertama itu adalah jenjang karir di housekeeping. Kemudian adalah kualifikasi seorang housekeeper itu seperti apa, dan kemudian ada tantangan dan keunikan. Kemudian yang keempat itu kepuasan bekerja di housekeeping. Terus kira-kira menurut teman-teman posisi tertinggi apa sih yang bisa dapat diraih oleh seorang housekeeping? Coba. Saya mau tahu, kemarin sudah di-spill sedikit sama Pak Fitra, posisi paling tertinggi housekeeping itu apa? Ayo apa teman-teman kira-kira posisi tertinggi seorang housekeeping itu? Eksekutif housekeeper. Eksekutif housekeeper, benar. Nah, jadi posisi tertinggi dari housekeeping itu adalah eksekutif housekeeper, atau bisa dibilang kepala sukunya dari housekeeping. Semua administrasi, semua keputusan itu eksekutif housekeeper, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mulai berkarir di housekeeping, tentunya itu start dari yang namanya trainee dulu atau magang. Tuh. Nanti setelah kalian masa pembelajaran 6 bulan, kalian kan 6 bulan itu magang. Nah, itu adalah posisi kalian. Start awal dari housekeeping itu, trainee. Kemudian setelah trainee, kalian lulus, kalian apply di hotel, kalian akan memiliki jabatan room atau public area attendant, ataupun laundry attendant. Yang tadi saya bilang, housekeeping itu punya 3 divisi. Room, public, sama laundry. Oke, kemudian setelah jadi housekeeping atau kita sebutnya housekeeping attendant ya. Setelah jadi housekeeping attendant itu, kalian akan naik lagi sebagai housekeeping supervisor. Itu adalah matanya dari eksekutif housekeeper. Loh, kenapa kok bisa dibilang mata, Sir? Karena dia adalah yang final inspection atau final inspeksi dari pekerjaan-pekerjaan housekeeping attendant seperti itu. Kemudian di atasnya housekeeping supervisor itu ada yang namanya asisten eksekutif housekeeper. Dia adalah asistennya dari eksekutif housekeeper. Tugasnya untuk bantu operasional dan bantu administrasi. Kurang lebih seperti itu. Kemudian karir di housekeeping ini tuh nggak cuma di hotel aja, teman-teman. Kalian bisa berkarir di kapal atau villa and resort ataupun ke apartemen. Seperti itu. Terus fisik yang kuat itu cukup untuk menjadi seorang housekeeper yang baik atau enggak kira-kira?
Apakah seorang housekeeper cuma memerlukan fisik yang kuat, teman-teman? Kira-kira cuma perlu itu aja atau banyak nih? Mental juga, Pak. Mental, terus apa lagi? Kecepatan, Pak. Kecepatan. Daya tahan. Kecepatan, daya tahan, durability berarti ya. Oke. Tadi udah di spill beberapa ada mental, ada durability, ya kurang lebih cukup benar. Seorang housekeeper itu memerlukan fisik yang kuat, sudah pasti. Satu. Kenapa memerlukan fisik yang kuat? Karena nanti kita bekerja itu lumayan gedebak-gedebuk ya bahasanya ya. Kalian akan angkat bed, kalian akan dorong-dorong troli, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua itu kepribadian yang jujur. Kenapa kita harus memiliki kepribadian yang jujur, teman-teman? Karena nanti ketika kalian bekerja sebagai room attendant, ketika kalian membersihkan kamar tamu, itu kalian akan melihat banyak barang-barang berserakan punya tamu. Seperti contoh HP, uang, ataupun emas. Kurang lebih seperti itu. Nah, kejujuran kalian itu diperlukan di situ. Oke, terus kemudian yang ketiga itu adalah manajemen waktu. Kenapa seorang housekeeper itu memerlukan manajemen waktu yang bagus gitu? Karena kalian nanti kerja itu akan gimana ya? Akan berpacu dengan waktu. Kenapa berpacu dengan waktu? Nanti misalkan front office minta kamar, housekeeping kamar 305 berapa menit lagi, ini tamunya udah datang gitu. Jadi manajemen waktu kalian tuh harus bagus di situ. Kemudian adalah detail oriented atau attention to detail gitu. Contoh detail oriented adalah misal kalian mau making bed itu, kalian cek dulu sheet dan duvetnya itu ada spot atau tidak, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tidak jijik terhadap kotoran. Jadi jangan jijik ya. Kalau misalkan kalian harus ngobok-ngobok kloset ataupun bersihkan urinal gitu, ataupun bersihkan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tantangan dan keunikan bekerja di housekeeping. Seorang housekeeper itu adalah memerlukan fisik yang kuat, ya seperti yang tadi. Terus kemudian jam kerja yang shifting. Nanti ketika kalian bekerja di hotel ataupun di villa ataupun di kapal ataupun di apartemen, itu adalah salah satu tempat kerja yang operasionalnya itu 24 jam, teman-teman. Jadi nggak ada tutupnya. Jadi nanti akan ada shift pagi, shift siang ataupun shift malam, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kalian liburnya itu nggak selalu akhir pekan sama hari libur nasional. Jadi ya kalian lebaran tetap masuk gitu, ataupun tahun baru tetap masuk. Karena pada saat tanggal merah seperti itu biasanya hotel itu rame ya. Tuh. Terus kemudian menangani tamu yang marah gitu. Apa sih penyebab tamu marah? Biasanya tamu yang marah itu bisa jadi adalah perbedaan karakter dan perbedaan budaya, teman-teman. Jadi sebagai seorang profesional housekeeping, kita dituntut untuk belajar budaya-budaya orang lain ya, kayak misalkan budaya orang Jepang seperti apa, budaya orang Timur Tengah seperti apa, ataupun budaya orang Eropa seperti apa. Dan kemudian yang keempat itu area atau kamar yang kotor dan berantakan. Nanti ketika kalian bekerja di housekeeping itu akan sangat sering bertemu kamar yang benar-benar berantakan, teman-teman. Kayak misalkan contoh waktu itu saya pernah bersihin kamar orang Arab. Jadi di kamar orang Arab itu dia bawa istri dan anaknya, kemudian bawa rice cooker, kemudian bawa kompor listrik, dan bawa beberapa alat masak. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia masak di kamar yang seharusnya nggak boleh, tapi dia masak. Yang hasilnya kamarnya benar-benar berantakan. Oke, terus kepuasan dalam pekerjaan di housekeeping.
kepuasan yang pertama itu adalah kepuasan melihat area kamar menjadi bersih gitu. Kita kalau misalkan kita menanamkan kebersihan pada diri kita sejak dini, kita akan merasa bangga ketika melihat sesuatu hal yang kotor terus kita bersihkan itu menjadi bersih. Itu ada rasa bangganya teman-teman, kayak ada rasa puasnya aja gitu. Terus kemudian belajar banyak hal baru, belajar banyak hal baru itu yang saya tadi sebutkan ya, kayak kalian nanti akan ketemu tamu-tamu dari mancanegara, entah itu dari mana, dari Jepang, dari Arab, dari Singapura, ataupun dari Amerika, dari Eropa kayak gitu, dengan budaya yang berbeda-beda gitu. Kayak misalkan contoh, dulu di tempat kerja saya itu banyak tamu-tamu dari Jepang, dan biasanya orang Jepang itu mereka tuh kalau pagi itu nggak mandi, jadi mereka tuh mandinya hand towel. Jadi hand towel handuk nggak begitu kecil, handuk sedang gitu, mereka basahin terus mereka peres, terus mereka cuman lap badan mereka. Jadi itu kamarnya tuh bener-bener bersih. Biasanya orang Jepang tuh seperti itu kebanyakan, tapi tidak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Kemudian setiap hari itu tidak pernah sama. Kenapa setiap hari tidak pernah sama? Banyak bertemu tamu baru dan mengenal tentang karakter dan budaya mereka. Terus kemudian tamu yang tersenyum puas dengan kinerja kita. Jadi tamu yang tersenyum puas dengan kinerja kita ini adalah, saya punya cerita begini. Jadi dulu ketika saya kerja di Jakarta, ada tamu saya itu orang Kuwait. Dia stay itu 6 bulan, long stay guys. Kalau misalkan stay lama gitu, biasanya kita sebutnya long stay guys. Long stay guest tuh dia 6 bulan, jadi dia dari Oman ditugaskan di Indonesia sebagai teknisi pesawat, kurang lebih seperti itu. Jadi tiap hari itu kamarnya saya yang bersihkan. Kalau misalkan bukan saya, dia nggak mau. Terus pada suatu hari dia itu habis belanja batik, baju batik itu ada kayaknya 10 atau 12 gitu. Terus ketika saya bersihin kamarnya, kebetulan ada dia tuh di dalam. Terus dia bilang kayak, "Hai Erzal gitu, saya baru beli batik nih gitu. Coba kamu pilih satu deh gitu buat kamu gitu." Saya kemudian disuruh pilih satu tuh sama tamunya. Udah akhirnya saya pilih, saya ucapkan terima kasih gitu. Itu adalah contoh dari tamu yang puas dengan kinerja kita teman-teman. Jadi nggak hanya senyuman, tapi mereka biasanya apresiasi seperti itu gitu. Terus juga ada satu cerita lagi, saya pernah dikasih tip itu, waktu itu bentuknya rupiah ya. Saya dikasih tip waktu itu 2 juta teman-teman. Jadi di atas meja gitu, uangnya ditaruh, terus kemudian dikasih note, "Thank you Erzal for your service" gitu. Nah, itu adalah buah-buah hasil ketika tamu itu puas dengan kinerja kita. Nah, housekeeping itu memang bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Tapi penuh nilai, tantangan, dan kepuasan. Kalian bukan hanya membersihkan, kalian itu menciptakan kenyamanan dan kebahagiaan. Jadi kalian tuh bukan sekedar membersihkan aja, teman-teman ya. Kalian juga menciptakan kenyamanan dan juga kebahagiaan. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan lagi ke Miss Puspa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Pak Erzal untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya, sharing session oleh alumni. Kak Fatih. Sudah ada di room ya? Sudah? Sudah kedengaran suara saya? Sudah.
Oke. Ya, mungkin bisa perkenalan dulu Kak Fatih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Fatih Hardiansyah. Saya alumni dari NCL angkatan ke-25 tahun 2023. Saya asal dari Aceh, tepatnya di Aceh Tamiang. Waktu itu saya tidak ada pernah kepikiran untuk belajar tentang perhotelan, tentang apa itu housekeeping, waktu di sekolah. Pada saat itu jurusan saya sekolah kapal penangkap ikan ya. Jadi itu kayak jauh dari housekeeping. Dan pada akhirnya pas kelas 3 SMK itu pengen bercita-cita ingin bekerja di kapal pesiar dan akhirnya mencari bagaimana caranya kerja, mencari tutorial di YouTube, semuanya belajar bahasa Inggris dan akhirnya sampai ketemu di sekolah perhotelan NCL Madiun dan akhirnya berangkat dari Aceh terus belajar di NCL Madiun dan pada saat itu saya hanya ada satu saudara di sekitaran Jawa itu ya di Jawa Tengah dan akhirnya ya tetap maju aja gitu. Soalnya kan jauh dari rumah, jauh dari keluarga, pasti kita khawatir lah gitu. Tapi ya karena semangat mental anak Sumatera ini, jadi ya bantai aja lah gitu. Ya, awal karir saya dari NCL Madiun itu pada saat itu ada pembukaan lowongan, pembukaan magang ke Taiwan kalau nggak salah. Lowongan ke Taiwan, mungkin sampai saat ini itu masih ada programnya, program magang ke Taiwan, mau di jurusan housekeeping, event, food and beverage, atau kitchen, itu masih ada. Dan pada saat itu magang di Hotel Taiwan itu di Hotel Bintang 3 di East Hotel Taichung, Taiwan. Saya belajar membersihkan kamar, belajar juga tentang cara-cara public area juga, dan sampai ke laundry juga. Jadi ya semua dapat ilmunya di sana. Nah, setelah dari Hotel Taiwan, saya kembali lagi ke NCL dan untuk menanyakan lowongan apa yang paling bagus yang NCL punya, saran terbaik gitu. Soalnya kalau ke kapal pesiar pada saat itu kadang mereka membutuhkan umur di atas 21 dan pada saat itu saya masih di 20 tahun jadi masih agak bimbang gitu. Dan ternyata NCL memberikan saran untuk mengambil mengambil program J1 USA dan pada saat itu saya ambil program itu. Kalau tidak salah sekitar 6 bulan dalam prosesnya, 6-7 bulan, dan prosesnya itu nggak terlalu lama juga ya, 6-7 bulan. Dan akhirnya bisa berangkat ke USA untuk itu J1 programnya itu magang sampai di USA di hotel resort namanya Great Wolf Lodge. Dia memiliki sekitar 30 atau sampai 50 cabang di USA. Itu hotelnya termasuk besar juga, punya brand ternama juga. Cuman kalau di Indonesia mungkin nggak terlalu terkenal. Kalau kayak Hyatt atau JW Marriott. Nah, pada saat itu saya langsung bekerja sebagai housekeeper. Mereka mengajarin cara cleaning, tapi mereka tidak mengajarkan public area, fokus untuk cleaning.
Dan juga mereka mengajarkan cara-cara untuk menjadi supervisor ya. Jadi meskipun dalam magang itu kita nggak hanya terpaku di cleaning saja, tapi kita juga menjadi supervisor di dalam program itu, dan itu sangat pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak perlu terlalu mengeluarkan terlalu mengeluarkan skill untuk menjadi supervisor, karena di dalam program itu saja kita sudah bisa mendapatkan dan memiliki pengalaman sebagai supervisor. Dan pada saat itu untuk detail untuk program J1 itu tentu sangat kalau dibilang setengah-setengah ya, tidak terlalu sulit juga dan tidak juga mudah gitu. Hal yang paling terpenting untuk magang di USA itu yang penting yang pertama bahasa Inggris, yang kedua kita memiliki skill, pengalaman, dan juga ya komunikasi, itulah yang paling terpenting. Pada saat sampai di USA itu udah pasti kita shock culture. Yang pertama, budayanya sangat berbeda, dan juga orang-orang di sekitar sangat berbeda. Dan yang paling terpenting itu semangat dan juga jiwa-jiwa ingin gas aja lah gitu. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti seperti perjalanan saya, seperti magang ke Taiwan, setelah magang dari Taiwan pengen ajukan J1 program juga bisa, sekarang masih sangat terbuka. Ya intinya semangat dan jangan pantang menyerah. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan untuk teman-teman? Ini saya share foto-fotonya Kak Fatih ketika kerja di Amerika ya, teman-teman. Ya, boleh. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak Erzal. Sudah ya. Jadi Kak Fatih sudah berapa lama di Amerika, Kak Fatih? Oh ya, untuk di Amerika ini untuk saat ini saya sudah 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Iya, 1 tahun 2 bulan selama di USA. Dan yang pastinya sudah sangat membawa uang yang sangat banyak ya, soalnya bekerja di USA ini gaji paling minimal itu sekitar 30 juta per bulan. Kalau kalian giat, kalian bisa dapat 60 juta per bulan itu bersih. Oke. Ya. 60 juta per bulan itu adalah angka yang sangat besar ya Kak Fatih ya, untuk di Indonesia ya? Iya, sangat besar sekali. Soalnya itu untuk dipastikan bisa bekerja bekerja seperti itu sudah pasti kita butuh pekerjaan tambahan yang dimana kalau kita untuk bekerja di satu pekerjaan aja selagi di Amerika ini itu sangat sangat membosankan gitu. Jadi setelah pulang bekerja daripada nganggur kan lebih bagus kerja, cari-cari tambahan gitu Pak. Tapi kalau kalian maunya kerja santai aja, slow living gitu, ya satu pekerjaan saja sebenarnya sudah cukup ya. Sudah pasti mendapatkan 30 juta per bulan itu. Iya.
Terus juga saya kadang juga melihat beberapa konten kreator yang tinggal di Amerika tuh mereka bikin konten bagaimana caranya dapat uang sampingan, kayak cuman ngajak peliharaan mereka jalan-jalan itu bisa dapat sampingan kayak gitu-gitu ya Pak? Iya. Ya, saya sering lihat itu. Iya, terus kemudian juga untuk makanan murah ada, saya lupa namanya, kayak kayak roti gitu, mereka mau tutup terus rotinya mau dibuang, akhirnya mereka jual dengan harga murah kayak gitu-gitu loh Pak. Kalau di daerah sekitaran saya ini Pak, kalau daerah sekitaran saya ini ada yang namanya food bank, itu mereka sudah memang memberikan kayak kalau di Indonesia bansos itu gratis, tapi adanya itu setiap seminggu sekali. Itu kita bisa dapat kayak daging ayam, daging sapi, dapat telur juga, kayak kentang, kadang dapatnya sampai 5 kilo kalau kentang, terus kayak buah-buahan, stroberi, apel, pisang, itu mereka memberikannya gratis setiap hari Rabu di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nggak ada uang atau apa gitu, bisa datang ke sana gratis. Oke. Terus tip yang paling besar didapatkan di sana berapa kira-kira Kak Fatih? Untuk saya tips yang paling besar itu kalau nggak salah $100 dalam satu hari, itu tamunya taruh di kamar langsung $100 ya. Sebagai housekeeper, begitu buka kamar melihat uang langsung lompat-lompat ya. Tapi kalau $100 di-convert ke rupiah bisa jalan-jalan ke Jogja kayaknya itu. Bisa 1.800.000 ya untuk kurs sekarang. Iya, bisa jalan-jalan ke Jogja itu buat 2 orang. Bisa. Ini ada pertanyaan nih di kolom chat. Untuk mendapatkan visa J1, apa wajib punya sertifikat? Mungkin Kak Fatih bisa berbagi pengalaman apa aja yang perlu disiapkan nanti. Untuk mendapatkan visa J1 itu yang seperti saya bilang tadi tidak terlalu sulit, karena persyaratannya itu yang penting bisa face to face sama HRD. Begitu kita apply, kita tuh langsung interview, jadi mereka tuh akan menilai bahasa Inggris kita sampai kemampuannya di mana. Dan kalau mereka suka dengan kita, meskipun bahasa Inggris kita nggak bagus, tapi mereka suka dengan kita, mereka melihat kinerja kita bisa saja berangkat. Dan kita sebenarnya tidak terlalu perlu, tapi ya itu penting juga. Sangat-sangat penting bahasa Inggris tadi. Oke, dulu Kak Fatih bahasa Inggrisnya memang dari awal sudah bagus, atau Kak Fatih setelah dari Taiwan itu belajar dulu, mungkin bisa share pengalamannya? Untuk pengalaman bahasa Inggris saya waktu itu memang setelah lulus SMK kan punya tujuan untuk sekolah ke perhotelan. Nah, pada saat itu saya belajar bahasa Inggrisnya itu ya waktu di NCL itu, dan setelah di Taiwan juga mengasah terus, dan sampai akhirnya sampai di titik ini. Jadi ya bahasa Inggrisnya ya gimana itu ya, 50% sampai 70% lah waktu itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, dengan gaji setinggi itu untuk biaya hidup gimana Kak? Untuk biaya hidup di sini terbilang murah sebenarnya ya. Kalau untuk beli daging, kalau misalnya daging ayam itu 1 kilonya paling $2-3. Terus kayak beras di sini juga murah, cuman $10 itu 1 karung. Ya kalau 1 bulan itu palingan habis $200 kalau memang kita mau irit-irit. Jadi
nggak terlalu mahal biaya hidup di sini, itu termasuk murah. Berapa tahun Kak kontrak di Amerika? Untuk kontrak di Amerika visa J1 itu sebenarnya itu cuma 1 tahun ya. Cuman kalau kalian ingin stay lebih lama, misalnya lebih dari 1 tahun, kalian bisa urus dokumen lainnya yang legal gitu ya. Seperti saya mengurus dokumen lainnya dan itu bisa ditanyakan setelah meeting ini. Kalian nggak perlu khawatir ya, misalnya cuma 1 tahun, kayaknya sepertinya singkat banget gitu. Jika ingin diperpanjang juga bisa. Oke, boleh diceritakan nih Kak, tentang dukanya menjadi housekeeping di Amerika. Dukanya ini Kak, tadi kan di-spill ini sukanya, sekarang dukanya. Iya ya. Untuk dukanya ya, kalau untuk dukanya itu pas hotelnya lagi rame tuh yang namanya housekeeping ya, pasti dapat kamarnya itu sampai 14, 15 kamar dalam 1 hari. Dan tapi itu kalau nggak selesai, kadang, tapi harus selesai sih ya, kalau hotelnya memang rame. Kalau misalnya nggak rame, bisa nggak diselesaikan. Tapi kalau misalnya hotel lagi rame, memang bisa diselesaikan. Untuk jam kerjanya itu ya biasa start jam 9 normal, sampai kalau hotelnya rame, kemarin tuh saya terakhir itu sampai jam 8 baru selesai cleaning ya. Kalau untuk, tamu komplain atau apa segala macam, itu biasanya mereka supervisor yang handle, kalau kita masih cleaning atau apa. Jadi, kita nggak terlalu stres lah sebagai housekeeping. Dan kalau dukanya itu tadi, dapat kamar yang sangat kotor, dan kita ya harus membersihkan sangat-sangat detail, semuanya. Kadang kamar yang 30 menit bisa jadi 1 jam atau 1 jam 15 menit baru selesai karena kamar sangat kotor. Tapi terkadang, supervisor bantu kita juga kalau kamar itu sangat kotor, Mas. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, buat Mas Fatih, apa masih ada keinginan ke kapal, sedangkan banyak anak-anak kapal yang malah ingin kerja di US sampai ada yang pakai cara ilegal? Kalau untuk saat ini ya, karena saya sudah nyaman di sini, jadi keinginan untuk ke kapal itu sudah tidak ada ya. Dan kemungkinan bakalan di sini terus sampai bosen lah. Setelah itu pulang, ya ngurus lahan ya, kan karena saya sudah beli lahan juga di rumah, beberapa hektar lahan sawit ya. Keren Kak Fatih. Lahan sawit. Selanjutnya nih, izin bertanya kepada Kak Fatih, berapa kali Kakak gagal untuk masuk program J1, lalu berapa banyak biaya yang dikeluarkan selama prosesnya, dan bukannya program J1 hanya 1 tahun ya, Kak? Iya, jadi, program J1, untuk biayanya untuk biayanya itu sekitar itu, karena full program itu semua keluar dari uang kita, mereka tidak menanggung apa-apa gitu. Untuk total keseluruhan itu sekitar 140 juta, dan itu semua juga
bukan uang yang 140 juta itu langsung kita kasih ke mereka, enggak. Itu uangnya dipecah-pecah seperti uang untuk pembayaran agensi itu sekitar 11 jutaan, terus kita bayar untuk beli tiket itu 20 juta, dan untuk uang saku juga minimal untuk uang pegangan lah sekitar 20-an juta juga. Dan untuk kalau kita dapat hosting itu lebih bagus ya, tapi kalau kita nggak dapat hosting, biasanya kita bayar hosting sendiri itu sekitar 15 juta untuk pertama, itu kayak kos-kosan ya. Uang yang paling keluar terbesar itu uang untuk sponsor. Karena sponsor itu mereka yang menanggung semua kita, termasuk asuransi, dan seperti misalnya kalau kita kejadian apa-apa di Amerika ini, mereka bakalan yang nanggung. Jadi itu uang sponsor itu kalau nggak salah dulu 65 juta. Nah itu semuanya nggak langsung dibayar sekali. Setelah kita lulus interview dan setelah kita keterima di hotel yang mau kita tuju, nah disitulah baru kita bayar semuanya seperti asuransi dan lain-lainnya. Jadi ya begitulah prosesnya. Kira-kira balik modalnya berapa lama tuh Kak Fatih dari modal di awal? Untuk balik modalnya itu kita tidak menjamin berapa lama, tapi paling lama itu 4 bulan pasti sudah balik modal ya. Dengan gaji 30 juta per bulan, kalau 4 bulan kan sudah 120, udah pasti lebih. Seperti saya contohnya kemarin itu, nggak perlu lama, sekitar 2,5 bulan saja saya sudah balik modal dan uangnya sudah untuk melunasi hutang sewaktu berangkat itu. Jadi nggak perlu khawatir nggak balik modal, pastinya balik. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Kak, bagaimana pengalamannya di USA? Gimana, Kak, pengalaman di sana selama 1 tahun itu? Ya, untuk pengalaman di sini tuh sangat amazing ya. Karena kalau dibilang banyak orang menganggap Amerika tuh mengerikan gitu ya. Seperti banyak kejadian kayak penembakan atau apa. Tapi setelah kita sampai di sini dan ternyata itu nggak seburuk yang dibayangkan. Karena orang di sini juga sangat ramah-ramah, dan mereka sangat menghargai perbedaan juga. Dan kalau kita sebagai hotelier, kalau misalnya kita housekeeping dan kita ketemu tamunya di hallway gitu, saling percakapan dan senyum, itu sangat ramah orang-orang di sini. Dan kalau di luar-luaran juga, mereka juga kadang saling tolong-menolong juga ya. Seperti misalnya kita mau nyebrang jalan kan, mereka kan misalnya bawa mobil, ya mereka bakal kasih kita duluan lewat gitu. Jadi sangat jauh dari yang dibayangkan. Dan pastinya di sini seru ya, banyak tipnya juga. Lanjut. Apakah ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, bagi tips belajar bahasa Inggris dong. Kalau saya itu belajarnya otodidak dulu ya. Yang penting sering-sering nonton video kartun bahasa Inggris di YouTube itu saja sebenarnya sudah sangat membantu. Tapi ya kita juga butuh
talk with someone, jadi ya kayak face to face, kita juga butuh itu. Video saja mungkin 50%-nya dan 50%-nya lagi ya talk langsung. Seperti contohnya di Taiwan kan kita nggak bisa bahasa Taiwan dan mereka juga nggak bisa bahasa Indonesia, jadi kita pakainya bahasa Inggris dan disitulah saya belajarnya untuk bisa mendengar dan berbicara dalam bahasa Inggris. Saya tambahkan ya, teman-teman. Yes, sir. Sudah ada 2 testimoni loh dari kakak-kakak alumni bahwa mendengar itu akan mempengaruhi kemampuan bahasa Inggris kalian. Jadi kalau kalian semakin sering mengasah kemampuan mendengarnya, listening-nya, maka sebenarnya itu akan mempermudah kalian untuk bisa belajar bahasa Inggris. Sekarang kembali lagi ke masing-masing calon siswa NCL nih. Seberapa lama kalian itu mendengar sesuatu video atau sesuatu audio yang dalam berbahasa Inggris dalam setiap hari. Semakin banyak kalian mendengar dan mengerti, maka semakin mudah kalian bisa belajar bahasa Inggris. Itu ya. Oke, tadi Kak Fatih juga sempat ditanya nih, Kak, program J1 itu kan 1 tahun ya. Kenapa Kak Fatih masih di sana? Tadi sudah dijelaskan ya bahwa Kak Fatih mengurus dokumen lanjutan untuk bisa tinggal di Amerika. Jadi teman-teman nanti selesai J1 silahkan urus dokumen pribadi yang untuk lanjut bekerja di Amerika. Sama seperti Kak Fatih ya. Bisa dilanjutkan Miss Puspa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Amerika yang dipajakin apa aja nih, Kak? Mengenai pajak ini ya, sangat untuk di Amerika nih semuanya pasti dipajakin. Untuk makan, misalnya kita ke restoran atau ke tempat manapun kita mau beli apapun, pasti mereka ada taxes atau pajak gitu ya. Kalau untuk gaji, pajak federal itu kalau untuk J1 itu termasuk murah karena cuman 9 sampai 12%. Tapi kalau untuk warga Amerikanya sendiri itu bisa 20 sampai 40% untuk pajaknya tadi. Dan seperti saya dalam per bulannya itu dari gaji saya itu langsung dipotong dengan mereka pajaknya itu 1 bulannya itu sekitar soalnya gaji saya itu bersihnya 3.000 dan pajaknya itu sekitar 300. Jadi pendapatan bersih itu sekitar 2.700 sampai 3.000-an gitu. Jadi ya per bulannya itu hanya $300 setelah potong pajak. Dan itu hanya dari first job aja ya. Kalau kalian misalnya punya second job, punya kerjaan lain, itu mereka juga bakal pajakin juga. Dan untuk pajak 300. Ya, kadang ada juga pekerjaan yang kita itu tidak membayar pajak, tapi yaitu limited edition ya. Contohnya seperti kayak contohnya seperti saya di sini 2 bulan setelah sampai di sini saya langsung beli mobil dan saya langsung main Uber di sekitaran sini karena di sini terkenalnya orang di sini setelah nyampe mereka beli mobil langsung main Uber, Gojek itu, dan itu tidak dipotong pajak. Oke, bisa dilanjutkan Miss Puspa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Izin bertanya kalau ada tamu yang menghadapi tamu super sensitif soal privasi mereka, namun di sisi lain kamar tersebut sudah wajib dibersihkan sesuai SOP. Mungkin gimana menghadapi tamu yang sensitif soal privasi, tapi
di sisi lain kamar tersebut udah wajib dibersihkan sesuai SOP-nya? Silakan Pak Ersal. Oke. Kalau Kalau misalkan menghadapi tamu yang super sensitif ya mengenai privasi, di hotel itu biasanya ada namanya guest incognito, atau tamu tersebut itu nggak mau nama mereka itu ada gitu di sistem. Jadi nanti namanya guest incognito. Terus mengenai kita wajib membersihkan apa enggak, ya kita tetap wajib membersihkan sesuai SOP. Yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, kita tawarin ke tamunya, knocking door dulu 3 kali gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah kalian masuk aja terus sambil bersihkan. Itu nggak apa-apa. Tapi bersihkannya ya udah bersihkan sewajarnya aja. Cuman kalau misalkan ada data-datanya dia, ya udah nggak usah difoto, dan juga nggak boleh foto juga data-data orang gitu. Itu menjaga privasi. Lebih seperti itu. Selain itu ya teman-teman, kalau seandainya tamunya nggak pengen dibersihkan kamarnya, nggak pengen diganggu ya, sebenarnya tamu itu juga bisa mengambil opsi DND ya, do not disturb ya. Jadi pasang aja itu tag do not disturb yang ada di handle pintu itu, terus diberikan seperti itu. Maknanya housekeeping itu kalau sudah lihat tanda itu ngetok pun nggak berani, benar ya Pak Ersal ya? Betul. Ya. Kak Fatih pernah tuh dapat kamar DND itu di Amerika? Wah, itu kamar kesukaan saya, Sir. Favorit room. Ya karena jatahnya harus tidak perlu bersihkan ya, seharusnya jatahnya bersihkan, terus tamunya minta DND gitu ya, maknanya nggak jadi dibersihkan dong. Iya, favorit room itu saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Setelah magang 1 tahun di hospitality luar negeri seperti Taiwan dan lain-lain, biasanya dapat tawaran perpanjangan kontrak atau tidak? Mungkin Pak Ju bisa dibantu menjawab. Ya, kalau di Taiwan tidak akan ada tawaran ya, karena menurut peraturan dari pemerintah Taiwan, mereka belum mengeluarkan visa pekerja untuk di bidang perhotelan. Tapi kita nggak tahu nih, nanti kalau teman-teman yang waktunya magang terus kemudian peraturan berubah dan ada visa pekerja di sana, maka itu akan jadi kabar baik. Berarti nanti kalian bisa bekerja di Taiwan untuk lanjut ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya peraturan itu belum dicabut, sebagus-bagusnya kalian di Taiwan tetap harus keluar dari Taiwan. Seperti itu ya. Sama seperti Kak Fatih nih. Kak Fatih ini termasuk training terbaik nih di Taiwan seperti itu. Tapi sempat diminta untuk lanjut ya Kak Fatih. Namun pada dasarnya ya sebagus apapun Kak Fatih tetap nggak bisa dilanjut karena memang belum ada peraturan terkait dengan visa pekerja gitu. Ya, berbeda dengan negara di Timur Tengah ya. Kalau di Timur Tengah itu biasanya akan ada kesempatan untuk lanjut ketika selesai magang. Lanjut, Miss. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk yang kos datang di Madiun tanggal berapa ya? Soalnya tanggal 18 itu tes HBSAG. Yang kos berarti di hari Jumat boleh, di hari Sabtu boleh ya, Miss Puspa ya? Itu. Iya, boleh. Ya, silahkan. Jumat boleh, Sabtu boleh. Kalau pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu sekarang Kak Fatih stay di negara bagian mana, Kak? Nah, Untuk Kak saat ini saya masih mau dikunjungin. Untuk saat ini saya masih stay di tempat yang sama. Pertama kali saya nyampai di US, di Wisconsin Dells. Itu tempatnya memang pelosok ya, jauh dari perkotaan. Kalau dari Wisconsin Dells ke Chicago itu sekitar perjalanan 3 jam naik mobil. Dan di sini tuh banyak sekali seperti resort,
Olympus Resort, Wilderness, Great Wall, dan Kalahari. Kalahari juga ada resort di sini ya. Dan mereka itu utamanya itu di water parknya itu. Jadi kolam renang mereka tuh dan attraction-attractionnya sangat besar di sini, dan sudah pasti setiap musim panasnya mereka membutuhkan banyak peran. Kalau setiap musim panas di sini ada sekitar ribuan J1 program itu mereka datang ke sini untuk bekerja itu. Dan kebanyakan dari mereka itu berasal dari Thailand, terus Filipina, terus juga dari Turki ada, terus dari Eropa, dan ada juga J1 yang dari seperti Amerika Latin ya, Ekuador, Meksiko, dan juga kayak dan lain-lain lah seperti Brazil juga Brazil. Dan mereka itu di sini ditempatkan itu hanya untuk musim panas ya. Jadi J1 mereka itu di sini hanya 3 bulan. Tapi kalau J1 yang dari Indonesia itu sudah pastinya program yang 1 tahun. Jadi ya sangat banyak teman-teman yang dari luar negeri di sini. Jadi kita bisa punya kenalan dari berbagai negara, nggak hanya dari Amerika saja. Oke, bisa lanjutkan, Miss Suspa? Oke, selanjutnya. Misalnya kalau kerja di luar dapat makan gratis atau beli sendiri? Tergantung penyedia hotel. Untuk saat ini di hotel tempat saya bekerja itu dapat makan 1 kali gratis. Seperti MBG juga. Ya, dapat makan setiap jam 12, setiap istirahat selesai bersihkan kamar, kita biasanya turun makan, dan ya itu dapat makanan gratis. Oke, jadi tergantung hotelnya juga itu. Iya, tergantung hotelnya, dan tidak semua hotel memiliki makanan gratis juga. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Kak Fatih, apakah jika stay seperti Kakak setelah kontrak waktu program J1 selesai, untuk mengurus dokumennya sangat sulit? Dan kalau boleh tahu biayanya berapa untuk mengurus dokumen tersebut? Untuk mengurus dokumen setelah selesai J1 itu tergantung dari teman-temannya sendiri. Banyak orang yang memutuskan mereka itu lanjut belajar atau studi di sini, seperti hospitality atau lanjut ke jurusan yang lain untuk memperpanjang visa di sini. Dan ada juga yang mereka menginginkan seperti green card, itu memang prosesnya panjang juga ya. Tapi ya intinya di sini kita bisa bekerja dan hidup di sini secara legal. Ya itu keputusan masing-masing sendiri. Tapi banyak dari teman-teman saya di sini mereka mengurus visa pelajar itu tadi. Oke, sepertinya itu saja. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Apakah semua jurusan di NCL bisa ikut program visa J1? Bisa ya? Bisa, sudah pastinya bisa. Untuk program seperti food and beverage, front desk, kitchen, dan housekeeping juga, itu peluangnya sangat besar. Tapi yang sebenarnya peluang yang paling besar itu berada di housekeeping, karena sangat jarang ada orang yang
apply di housekeeping. Dan karena orang ngerti ya housekeeping itu udah pasti capek, tapi peluang yang paling besar itu ada di housekeeping dan kitchen juga. Dan jurusan yang paling banyak apply di visa J1 itu terutama itu di food and beverage, itu yang paling banyak apply. Ya, semua jurusan bisa ya, teman-teman, apabila kalian mau masuk ke J1 program. Tapi yang utama sama seperti yang Kak Fatih tadi sampaikan di awal, bahwa program ini sangat membutuhkan kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi nanti kalian interviewnya pun ada 3 kali ya Kak Fatih ya? Interviewnya iya. Untuk interview program J1 itu ada 3 kali. Pertama, karena kalau itu, pertama kalau kalian pengen semuanya diurus itu bisa apply di agensi yang ada di Indonesia. Jadi semua berkas dokumen kalian bakalan diurus. Untuk biayanya itu sekitar 5 jutaan ya kalau nggak salah. Udah gitu, karena program J1 itu kita membutuhkan agensi juga yang dari Amerika, dan untuk pembayaran agensi yang di Amerikanya itu sekitar 11-15 jutaan. Dan setelah itu kita bayar untuk sponsor. Jadi kita itu interview di agensi Indonesia, terus interview di agensi agensi yang di Amerika, terus kita tahap sponsor, terus langsung final interview itu langsung sama HRD hotelnya. Ya. Jadi teman-teman yang ikut program J1, tolong pastikan ya kemampuan bahasa Inggrisnya sudah baik terlebih dahulu. Bisa lanjut, Miss? Oke, untuk selanjutnya, izin bertanya, tadi di awal dijelaskan bahwa harus memilih 2 departemen, tapi jika sudah yakin dengan 1 departemen, apakah tetap harus memilih 2? Ya, tetap harus memilih 2 ya, meskipun kalian yakin bahwa di departemen pertama pilihannya sudah pasti saya housekeeping misal gitu ya, tetap nanti akan ada pilihan kedua ya. Saya mengapresiasi anak-anak yang sangat yakin terlebih itu bagus ya. Sama seperti yang kemarin saya bilang bahwa pilihan pertama itu akan jadi pilihan utama. Jadi meskipun kalian memilih di housekeeping dan yakin gitu ya, dan kemudian di pilihan kedua juga diterima, ya pasti nanti masuknya di pilihan pertama seperti itu. Karena pilihan pertama itu selalu jadi pilihan utama. Itu ya. Bisa lanjut, Miss Puspa? Oke, untuk selanjutnya, izin bertanya Kak Fatih. Kak Fatih dapat motivasi dari mana dengan keinginan menjadi sebagai pekerja hotel, sebagai housekeeping, hingga bisa bekerja di USA? Oke, Siapa yang merasukimu, Mas Fatih? mengapa Sampai J1 bisa? Mengapa saya memilih housekeeping pada waktu itu ya karena memang bahasa Inggris saya itu ya Mr. Joe juga mengerti sendiri ya. Tapi ya Pak Johannes juga sangat memotivasi saya untuk gas aja lah. Ya, dan akhirnya saya juga yang penting nekat gitu, Pak. Pada saat itu Mr. Johannes sangat mensupport saya dengan bahasa Inggris saya yang katanya 70%, dan saya sangat juga termotivasi dari banyak nonton video-video YouTube juga. Pada saat itu saya nggak hanya sekali interview dengan hotel, kalau nggak salah 2 kali saya gagal untuk interview. Yang pertama itu di Hotel Grand Hyatt di USA, di Texas, dan itu memang karena bahasa Inggris saya ya, karena waktu ditanya itu saya nggak tahu mau jawab apa.
karena bingung HRD-nya ngomong apa. Tapi setelah itu saya belajar lagi dan ya akhirnya keterima di hotel resort. Dan ya begitulah. Ya, sebagai pengajarnya ini saya bertestimoni ya, Mas Fatih ini bahasa Inggrisnya saya bilang dulu masuk NCL ya nggak bagus-bagus amat lah. Jadi, namun yang saya tahu dia itu punya semangat belajar yang kuat. Dia punya semangat belajar yang kuat. Mas Fatih kok terinspirasi J1 itu siapa yang menginspirasi Mas Fatih? Waktu Pak Direktur cerita atau sebelumnya memang sudah punya gambaran mau ke Amerika gitu, J1 Amerika? Waktu itu belum ada ya kan. Saya kan juga waktu di Taiwan 2 bulan sebelum selesai, saya bertanya sama Pak Dar sama Pak Jo juga, setelah magang bagusnya kemana? Saya juga bertanya-tanya untuk ke Timur Tengah, cuman Mr. Jo bilang kalau memang dananya ada, udah J1 aja kan. Dan akhirnya saya ya udah. Dan akhirnya disitulah termotivasinya. Ada juga Mas Sape juga yang dari Medan, Sumatera Utara. Dia juga J1 di USA, tapi dia sudah pulang. Dan saat ini dia juga Sekarang di Australia. Di Australia ya, di Australia. Bil WHV ini. WHV ya. Oke. Nanti akan ada berbagai macam program yang teman-teman akan tahu ya ketika sudah menjadi siswa di NCL Madiun ya. Seperti mungkin tadi ketika Mas Fatih menceritakan terkait biaya programnya, modalnya berapa untuk masuk J1 itu, saya lihat emotikonnya langsung banyak, wah. Emotikannya muncul, emotikan terkejut ya. Namun memang saya menyarankan ya, kalau kalian, nah itu baru muncul tuh emotikon terkejut itu. Seperti itu. Namun saya menyarankan ya, jangan langsung ambil program J1, biayanya mahal. Ya, itu satu mobil second lah, 140 jutaan lah, biayanya mahal sekali. Avanza. Ya, Avanza second itu. Sama seperti Kak Fatih, kalian bisa lanjutkan dulu pertama ke Taiwan ya. Taiwan itu gajinya lumayan besar ya. Per bulannya bisa mendapat sekitar berapa Kak Fatih dulu? Dulu gaji normalnya itu 8 juta sampai 9 juta, tapi saya juga ambil overtime, jadi 1 bulan tuh saya bisa dapat 16 juta di 16 Taiwan. juta. Ya. Tuh, bisa bayangin ya, 16 juta, terus dana kenakalannya 6 juta, masih bisa disimpan 10 juta. Dana kenakalan. 10 juta kali 6 bulan di Taiwan kan sudah meringankan itu teman-teman ya. Nah, biasa ya kalau anak-anak sudah ke Taiwan itu ya pulang ya iPhone, Air Jordan ya. Kak Mati udah beli apa itu dulu waktu di Taiwan tuh? Waktu di Taiwan nggak ada, Sir, kan waktu itu memang mau difokuskan ke Amerika, jadi uang semua saya kumpulin. Meskipun teman saya beli iPhone, saya nggak ada beli apapun, palingan oleh-oleh untuk pulang aja, permen. Gitu ya. Ya kalau malah disimpan kayak gitu berarti kan uangnya menjadi lebih banyak. Bisa dibayangin ya teman-teman kalau sebulan dapat kurang lebih 13-16 juta, terus mungkin buat makan dan sebagainya, masih simpan safe lah rata-rata 12 juta kali 6 bulan itu kan ya sudah bisa lah meringankan biaya J1. Dan juga untuk ke Taiwan kan di angkatannya Kak Fatih memang dulu 6 bulan ya. Sekarang Iya, 6 bulan. di angkatan 31 nanti yang anak-anak mau ikut Taiwan itu 1,5 tahun lebih lama. 1,5 tahun. Wah, dia pengen ke Taiwan lagi nih Fatih. Pengen ke Taiwan lagi nih, Sir. Jadi kalau sampai 1,5 tahun, bisa program 1 tahun, bisa program 1,5 tahun, bisa dibayangin tuh uang yang bisa kamu simpan berapa, terus nanti lanjut ke Amerika, lanjut ke Australia, silakanlah ya. Ada uang Amerika sayang lah.
Jadi izin bertanya, Mr. Jo. Jadi untuk program berikutnya itu bisa di 1,5 tahun, itu nggak perlu pulang atau gimana? Nggak perlu pulang, sekarang nggak perlu Nggak pulang. perlu pulang? Nggak perlu Oke. pulang. Soalnya kan di saya dulu itu 6 bulan, bisa 1 tahun tapi kan pulang dulu di 6 bulan, Ya, terus lanjut 6 lagi plus 6 6 bulan. ya. Sekarang Mhm. enggak, Kak. Sekarang Mmm. minimal 12 bulan, bisa 12 plus 6. Mmm. Atau lanjut langsung 18 bulan. Mmm. Tapi kembali ya, itu nanti ada tes bahasa Inggris. Sekarang ada tes TOEIC, Ada Kak. tes bahasa Inggris. Ada tes TOEIC-nya? Kalau dulu kan Kak Fatih nggak ada tes TOEIC ya. Sekarang kalau Taiwan ada tes TOEIC-nya. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya itu yang nanti menentukan usia di Taiwan-nya. Apakah 6, 12, atau 18. Oke, siap. Tapi tetap kembali ya teman-teman ya, sekali lagi ini mumpung masih bulan Juli, and I think that if you listen something in English more and more in a day, I believe that your vocabulary will be increased, your pronunciation will be better, and then try to speak English with your friends in NCL Madiun. I do believe that you can reach your dream working abroad in NCL Madiun, ya, from NCL Madiun. Oke Pak, ini ada 2 orang yang bertanya. Izin bertanya, misal kita baru mempunyai basic bahasa Inggris yang mumpuni atau masih sangat kurang, apakah kita akan diajari sampai bisa? Ya, kalau diajari sampai bisa pastilah ya, karena memang nanti dalam setiap hari kalian ada pelajaran bahasa Inggris di NCL, setiap hari. Tapi kalau saya pribadi, saya orang tua, saya punya anak, saya melihat, dan apalagi saya juga jadi kepala sekolahnya ya di NCL, di manajer akademiknya di NCL ya. Saya memahami butuh waktu tambahan buat teman-teman untuk belajar, baik itu otodidak atau belajar bersama dengan guru yang lain, seperti itu. Jadi mohon tidak mengandalkan apa yang diberikan oleh NCL saja. Ya. Setiap hari kita akan kasih pelajaran bahasa Inggris ke teman-teman. Tapi kalau ngandalin itu saja, kurang saya rasa. Jadi kalau pulang, sore, malam, belajar lagi dong. Baik belajarnya kayak macam Kak Fatih, dulu belajarnya otodidak dia. Kak Fatih nggak ikut camp ya? Nggak ikut, Sir. Nggak ikut camp, dan saya rasa juga nggak les ya dulu ya, nggak les ke guru ya. Les, kalau les ikut les kayak sama Miss Gisma dulu 1 bulan. Ya, seperti itu, sempat ikut les. Tapi yang utama ya, itu niatan kalian untuk belajar otodidak itu penting sekali. Ya, cari guru yang tepat untuk kalian belajar. Itu ya. Ya, Miss Bus. Ini mungkin pertanyaan terakhir, biaya magang ke Taiwan berapa? Nanti ya, waktu sudah masuk di NCL ya. Tapi nggak semahal Amerika, nggak semahal J1. Ya kan Nggak semahal J1 ya? Bilang iya, Sir, siap ya. Oke, mungkin Kak Fatih yang nyepil deh. Berapa dulu Kak Fatih? Gimana, nyepil apa ini? Biayanya dulu berangkat ke Taiwan berapa? Dulu biaya berangkat ke Taiwan 15 juta. Nah, tuh. Tapi tetap ada kenaikan ya Kak Fatih ya. Karena kan dulu tetap ada kenaikan. Nanti lebih detailnya akan kami share ketika kalian sudah jadi siswa dulu. Siap. Tapi nggak mahal. Dalam tanda kutip ya, nggak mahal ini nanti takutnya teman-teman berperspektif sendiri-sendiri ya, tergantung pada masing-masing kebutuhan dari masing. Oh ya, yang utama kalau di Taiwan itu ada dana talangan. Ya, benar ya Kak Fatih ya? Benar. Jadi misal kalian nggak punya dana sampai sekian X itu yang itu, saya mau pakai dana talangan bisa enggak? Bisa kalau itu. Ini ada yang hand Kak sampai Miss Bus. Jamil. Iya.
Jamil mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa langsung open mic. Atau ada yang mau open mic? Nggak ada ya? Oke. Oke, Nggak ada teman-teman. ya. Pesan terakhir Oke, baik, dari mungkin pembelajaran online itu saja. dari saya, Miss Hus. Jangan lupa hari ini nanti kalian memilih departemen, silahkan pilih sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, sama seperti yang tadi Pak Irsal sudah sampaikan ya, kalau mau skipping, fisiknya harus kuat, mentalnya harus bagus, nggak jijikan. Ya, seperti itu kan yang mau dibersihkan kotoran pasti. Itu. Atau kalian mau masuk F&B service, kalian pertimbangkan baik-baik mana jurusan yang terbaik buat kalian. Ya, jangan lupa pilih departemennya yang tepat, karena pemilihan yang tepat akan membantu kalian lebih cepat sukses di NCL. Itu dari saya. Silakan Miss Puspa kembali. Baik, terima kasih banyak Pak Jo, terima kasih banyak Pak Erzal dan juga Kak Fatih sudah memberikan materi dan juga pengalaman kepada teman-teman Angkatan 31. Nah, mungkin cukup untuk hari ini dan cukup untuk pengenalan departemen. Nanti teman-teman bisa memutar kembali tayangan kelas online selama beberapa hari ke depan melalui link yang sudah saya bagikan hari Sabtu dan hari ini nanti. Oke. Nah, dari materi yang disampaikan oleh Pak Erzal tadi kita belajar bahwa housekeeping tuh punya jenjang karir yang jelas dan membutuhkan etika kerja, kedisiplinan, kejujuran, serta ketelitian. Meskipun memiliki tantangan, profesi ini juga memberikan kepuasan kepada tamu ya dan menciptakan kenyamanan dan juga pelayanan terbaik kepada tamu. Melalui sharing dari Kak Fatih tadi kita juga mendapatkan gambaran nyata tentang kerja di dunia housekeeping. Pengalaman magang hingga mengikuti program J1 di Amerika Serikat membuktikan bahwa semangat belajar, kemampuan untuk terus berkembang, dan sikap profesional dapat membuka peluang karir yang lebih luas. Oke, semoga materi yang disampaikan hari ini dan juga beberapa hari kemarin bisa menambah wawasan sekaligus memotivasi teman-teman untuk tetap belajar. Mungkin itu saja seperti biasa. Untuk link absen saya kirim di kolom chat. Dan apabila teman-teman yang tidak bisa mengakses kolom chat, nanti bisa menghubungi saya dengan mengirimkan bukti screenshot kehadiran pada hari ini. Mungkin itu saja pertemuan kelas online hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti kelas online dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.